Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam segala-galanya untuk kebaikan kita semua, di mana saja. Pagi ini adalah pagi yang membahagiakan bagi Desa Sepit, wabil khusus Karang Taruna Mercusuar, Desa Sepit. Kita kehadiran tamu yang sangat luar biasa. Kami bersama Bapak Wakil Bupati Lombok Timur, Bapak Haji Muhammad Insinyur Haji Muhammad Edwin Hadi Wijaya MM. MM betul Pak? Betul. Saya ingat betul dari 2004 gelar itu. Jadi sebelum kita bincang-bincang soal bagaimana Lombok Timur pada umumnya dengan beliau, ya sedikit kami perkenalkan background atau profil beliau. Beliau adalah, ya boleh dibilang, politisi handal Lombok Timur. Saya mengatakan politisi handal karena setiap momen politik beliau selalu mendapat keberuntungan. Saya dengan beliau sudah lebih dari seorang sahabat, tapi bersaudara. Kayaknya dari 2004 beliau sejak menjadi anggota Dewan Kabupaten Lombok Timur, kemudian 2 periode di Lombok Timur, sempat beliau memimpin Lombok Timur di lembaga legislatif, kemudian beliau lanjut DPRD Provinsi NTB 2 periode juga. Alhamdulillah, sekarang rakyat Lombok Timur mempercayai beliau sebagai Wakil Bupati Lombok Timur. Sehat Pak Wabub? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sedikit bedah soal digitalisasi. Desa Sepit sedikit disebut masuk kategori desa digital. Ya. Yang momen saat ini Sepit tengah menghadapi persiapan oleh yang ditunjuk, yang dipercaya oleh pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagai desa cantik. Mohon sedikit Pak Wagub jelaskan kepada masyarakat apa desa cantik, jangan-jangan gadis cantik nanti arahnya kan gitu. Kami persilakan. Ya, alhamdulillah Sepit masuk desa apa? Usulan desa cantik. Iya. Nah, memang Sepit ini sudah cukup saya pantau dari media sosial itu, aktivitas teman-teman itu. Dan sebenarnya sudah sejak lama ingin sini gitu. Yang terkait dengan pemanfaatan teknologi digital untuk kepentingan pemerintah desa dan masyarakat desa itu sendiri gitu. Sehingga kita ingin menularkan program-program seperti ini, mereplikasi, menduplikasi ke desa-desa lain sebagai desa-desa cantik gitu. Ya, baik. Nah, secara teknis lebih mendalam, seperti apa sih yang dimaksud desa cantik ini? Maksudnya apa? Ya, intinya sebenarnya mengenalnya untuk lebih mempermudahkan, mengefisiensikan masyarakat kita Dalam pelayanan publik. dalam pelayanan publik gitu ya. Karena kan pelayanan publik menjadi ukuran yang paling gampang dinilai. Ya, itu. Bahkan bisa menjadi penilaian masyarakat. Sukses tidaknya pemerintah di era digitalisasi adalah bagaimana pelayanan. Betul. Itu menyangkut sistem pelayanan. Ya. Yang di era sekarang, era digital, tentu pelayanan digital. Semua serba digital. Nah sekarang, di era sekarang, bagaimana sekarang konsep yang dimiliki, yang direncanakan oleh Pemda Lombok Timur. Tidak hanya desa Sepit dan beberapa desa. Bagaimana 239 desa dengan 12 kelurahan di Lombok Timur. Ya. Bagaimana menerapkan programnya? Ya, kami membuat roadmap ya untuk perkembangan digital kita. Lombok Timur ini masih sedang berdiskusi dengan teman-teman yang membidangnya ini, yang ahlinya, baik itu yang di internal kami di birokrasi maupun bersama teman-teman di luar birokrasi, pegiat-pegiat teknologi digital ini gitu. Pertama kami akan bangun dulu tool-tool, aplikasi-aplikasi untuk kerja-kerja birokrasi. Ya, kerja-kerja birokrasi secara secara
terpisah dulu. Nah, baru nanti setelah mereka aplikasi-aplikasi ini berjalan dengan baik di masing-masing OPD, kemudian kami akan integrasikan barang-barang ini dengan OPD-OPD lain yang terkait. Katakanlah seperti contohnya Siskodes. Tidak cukup Siskodes itu antara PMD dan pemerintah desa saja. Gitu. Bisa kita integrasikan dia dengan pendapatan penting terkait dengan pajak MBLI dan sebagainya yang ada di desa. Bisa kita integrasikan dia dengan perbankan terkait dengan pembayaran dan sebagainya. Bisa kita integrasikan dia dengan inspektorat terkait dengan pengawalan supaya teman-teman di desa itu penganggaran kemudian pelaporannya bisa dengan baik gitu. Ya, itu yang akan kami lakukan gitu. Tapi kami sedang membangun ini, ya, membangun itu dulu. Ya tidak bisa kita gerusa-gerusu, main itu tanpa perencanaan yang bagus. Karena perencanaan yang baik, menurut saya adalah udah setengah keberhasilan. Ibu belajar dari pengalaman masa lalu dalam Timur berbagai terobosan dilakukan tanpa perencanaan yang baik sehingga kolab tidak ingin terulang seperti itu mungkin. Ya, mungkin itu juga, gitu kan, perencanaan dan perencanaan itu, misalnya di suatu EPD, jangan merasa bahwa mereka lebih mampu dari yang lain. Karena ini sebuah program langkah, tidak jangka pendek, jangka menengah, tetapi seterusnya. Ya, maka itu kita harus hati-hati dalam perencanaan ini, gitu loh, ya, perencanaan ini. Dan kita juga dalam perencanaan ini ingin membangun semangat kolaborasi antara berbagai stakeholder yang ada. Sinergi kolaborasi antara stakeholder yang ada. Nggak bisa kita sudah parsial berpikir. Gitu kan. Contohlah masalah perkawinan anak. Kita serahkan ke DP3K tapi nggak bisa. Karena ada pesan pemerintah desa di situ, maka PMD-nya masuk, gitu kan. Ada peran orang tua, ada peran pendidik juga masuk, ada peran penyuluh agama juga masuk, gitu kan. Kemudian ada pegiat-pegiat perempuan, gitu. Dinas sosial juga, karena ini dinas sosial, ini permasalahan sosial, gitu kan. Yang itu muaranya adalah pemerintah kabupaten secara menyeluruh. Apa jadi salah ketika terjadi hal seperti itu? Nah sekarang kaitan itu kesiapan dukungan infrastruktur yang dimiliki oleh Pemda Lombok Timur untuk terobosan ini betul-betul dari sisi penganggaran misalnya sangat siap, sangat ready. Kalau digital ini karena kita sudah punya basic gitu ya, pemerintah daerah ini gitu kan, gitu, pemerintah daerah dengan pemerintahan sebelumnya yang membangun misalnya command center gitu, punya jaringan apa namanya kabel fiber optik, kemudian kita punya server yang kapasitasnya cukup besar, yang sudah punya infrastruktur besar. Tinggal kita kembangkan saja gitu, ya. Tinggal kita kembangkan gitu. Dan potensi untuk membangun ini di dalam birokrasi sendiri cukup besar gitu, ya. Artinya ada orang-orang gitu, anak-anak kita di birokrasi ini bisa membangun itu gitu. Jadi kita tidak hanya membeli aplikasi saja langsung kita install gitu loh. Bisa mengembangkan gitu. Bahkan sudah ketemu dan anak muda dari luar gitu, bukan birokrasi, lulusan statistik IPB. Dari luar juga. Dari tetangga jiran juga. Betul. Anak itu gitu loh. Nah, dia programmer anak itu gitu. Statistik IPB, statistik atau matematika digabung dengan programmer, insya Allah jalan barang ini. Karena itu kan logika yang bermain di situ. Ketika mereka membuat aplikasi dan program-program itu gitu. Oke, kita pemikiran Pemda Lombok Timur dari Pak Wakil Bupati itu sebuah konsep yang sangat luar biasa. Kalau ini bisa diwujudkan, bisa diaplikasikan, ya Pemda Lombok Timur ya istilah muncul. Kalau kita pinjam istilah lama, satu kali klik semua jendela Lombok Timur terbuka, insya Allah. Tetapi bagaimana mimpi besar ini? Apakah kita bisa optimis atau pesimis? Tadi Bapak memaparkan di ruang dialog
beberapa poin yang saya garis bawahi, kesulitan-kesulitan yang tengah dihadapi pemerintah daerah atas kebijakan pusat. Pengurangan penganggaran, ada koperasi merah putih, ada sebagainya macam. Ini kan cuma soal anggaran. Kira-kira Pemda Lombok Timur punya alternatif. Ya, tadi saya paparkan tadi Ya. di ruang pertemuan itu adalah kondisi kebijakan-kebijakan pusat. Iya, ya. Tetapi jangan lupa tadi saya sampaikan bahwa di balik kesulitan ini sebenarnya ini adalah tantangan. Oh, tantangan. Ya. Ya kan, tantangan bagi kami, bagi pemerintah Lombok Timur. Gitu. Dan berani. Ya, dan harus kita sikapi. Dan kami bersama kita menyikapi itu, gitu. Nah, kami optimis, gitu. Ya, sehingga saya membuat program namanya Smart Explore. Kami keliling ke desa-desa dan mulai melihat potensi-potensi anak muda kita. Ya, ya. Ya, keliling itu melihat potensi karena mereka harapan kita. Bergaul dengan bertemu dengan komunitas pelukis, perfilman, YouTuber gitu kan, pegiat-pegiat apalagi yang ini madu dan sebagainya. Ya. Ekonomi. Ya, artinya ke depan itu kita sangat tergantung pada ekonomi kreatif khususnya anak-anak muda kita dan mereka di Lombok Timur bagaimana potensi anak muda di kampung, di desa mengintegrasikan kehidupan ke dunia digital. Ya. Seperti itu. Kita memanfaatkan pulang itu harapan paling indah, harapan Betul. ya. Nah, sekarang segala kebijakan rencana itu oleh Pemda Lombok Timur kita sedikit bergeser ya. Pak Wagub, bicara situasi secara khusus Lombok Timur. Tadi sempat disinggung soal PBB, pajak bumi dan P2. Sebenarnya masih menjadi pertanyaan publik sampai hari ini. Apakah betul Pemda Lombok Timur pernah menaikkan pajak kita sehingga menjadi cuap-cuap di setiap pelosok, di tempat terpencil? Coba dijelaskan. PBB P2, ya. Terakhir tanggal 2 September malam, Iya. Pak Bupati sudah menginstruksikan kepada Pak Sekda untuk membentuk tim evaluasi. Ya, terkait tadi kenaikan itu, ya, bahasa kenaikan itu, kemudian terkait dengan data-data yang masih belum valid itu, ya, untuk memperbaiki, melakukan evaluasi termasuk terhadap tadi itu kenaikan itu, kenaikan pajak yang dibayar oleh masyarakat. Nah, tim ini sedang bekerja, sedang bekerja berdasarkan hasil objek kemarin itu, hasil turunnya itu mereka sebenarnya sesungguhnya tidak hanya mengejar tagihan saja kemarin itu. Mereka juga mengumpulkan data yang dikembalikan datanya itu ke bidang pajak, gitu. Maka kumpullah di situ data permasalahan yang ditemukan oleh tim OJAR. Nah, artinya permasalahan sudah kita dapat, tinggal sekarang penyelesaiannya. Itulah yang diperintahkan oleh Bupati Pak Sekda untuk membentuk tim evaluasi untuk menindaklanjuti temuan-temuan tim OJAR ini. Ya. Memang ada keputusan Bupati bulan Agustus 2023 tentang nilai objek pajak, gitu. Artinya semata-mata di situ bukan menaikkan, tapi menyesuaikan udah puluhan tahun mungkin. Jadi bukan apa nilai objek pajak yang sudah sekian tahun tidak terupdate. Nah, sesungguhnya pemerintah daerah dari hasil evaluasi itu besok Pak Bupati bisa juga mengambil kebijakan-kebijakan gitu di penentuan tarif untuk perhitungan nilai pajak PBB P2 itu. Ini salah satu objek pajak mungkin di sini nilainya berkurang. Pajaknya mungkin kalau nilai tanah dulu 2014 ketika belum
2013 sebelum masih di Dirjen Pajak, mungkin 100.000 per hari. Ya. Sekarang nggak mungkin 2 jutaan, 2 jutaan. Iya. Ikuti harga pasar nih, tentunya akan lipat. Tapi di NJOP itu kan sudah harga pasar. Itu bawah harga pasar. Kan jadi mengerti Soalnya, dia itu bahwa nilai harga objek pajak yang dimiliki sudah menembung. apalagi kalau wilayah itu yang ekonomisnya tinggi. Tapi masyarakat berfungsi. Saya bilang Jadi satu gitu ya. Akhirnya yang buruk yang 2023 itu 10 tahun lah. ya, Pemerintah daerah menyesuaikan ya gitu. penyesuaian. Iya. Misalnya dulu lahannya tidak ada ruas jalan, kemudian ada ruas jalan akan meningkat nilainya objek pajak. Meningkat betul. Kalau itu sudah mungkin ada Pak Sekda itu untuk mereview semua. Iya. Karena mungkin ada sudah blok-blok yang mungkin salah memasukkan angka, masalah memasukkan kelas dan sebagainya kan beda-beda. Ya. Di ruang tertulis tadi saya garis bawahi juga soal apa tadi, data bahwa siapa yang mentelin, apakah petugas tingkat bawah atau tukang input data, masyarakat yang mengklaim diri sudah membayar tapi tidak terdata, masih ditangkap. Jadi kesalahannya di situ. Tadi dilihat dari alur pembayaran tunai. Ya. Dari WP sampai masuk ke rekening kas daerah, sampai di entry di data yang namanya apa, di aplikasi yang namanya SIM PBB, gitu kan, cukup banyak spot-spot titik-titik mata rantai itu. Siap. Dan di situ semua berpeluang untuk terjadi kekeliruan, terjadi tidak pencatatan, terjadi penyetoran juga Itu terjadi. Betul itu. Data yang warga wajib pajak sudah membayar. ya. Gitu artinya. Dan ceritanya lagi, jika wajib pajak ini tidak meminta bukti dia sudah membayar. Itu. Ini kan kita kan ini tip. Karena dulu kan paling murah kita bayar pajak 15.000. Banyak itu kan itu orang bukti pembayaran katanya. Diberikan bukti pembayaran. Ya, nyimpennya kadang masih kita kan namanya juga gitu. Ya. Artinya perlu setiap 5 tahun kita sampaikan di situ kami akan melakukan perbaikan ini. Melalui hasil evaluasi yang sudah ditunjuk oleh Pak Bupati. Banyak temuan temuan yang sudah kami temukan gitu. Pak Bupati sudah menunjuk ketua tim Pak Sekda untuk mengevaluasi. Ya, bisa kita katakan bahwa situasi hari ini soal pajak pelajaran berharga bagi Pemda Lombok. Betul, pelajaran berharga dan alhamdulillah itu di awal ini. Gitu sehingga kedepannya kita bisa ingat. Iya, itu lebih cepat, lebih banyak. Salah ya, lebih cepat akan tertangani. Ke depan semua baik-baik saja. Betul. Baik, terima kasih Pak Wabub. Sebenarnya masih banyak yang akan kita bedah karena ini hari Jumat ya. Ya. Waktu kita sangat singkat dan saya mengerti Pak Wabub sangat sibuk, banyak agenda yang diselesaikan. Masyarakat, penonton, pemirsa, demikianlah sekilas dialog kita dengan Bapak Wakil Bupati Lombok Timur. Sekali lagi saya sebut Bapak Insinyur Haji Muhammad Idwin Hadi Wijaya MM. Terima kasih Pak Wabub atas perkenan Bapak duduk di tempat podcast Karang Taruna Mercusuar Desa Sepit. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kekeliruan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.